Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata pelajaran gambar teknik otomotif untuk kelas 10 TKR 1, TKR 2 dan juga untuk TBSM. Melanjutkan materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Di sini Bapak akan membawakan kompetensi dasar tentang gambar teknik otomotif. Selanjutnya, setelah kita mempelajari kompetensi dasar tentang memahami peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Baik, untuk kompetensi dasar kali ini yaitu memahami garis gambar teknik sesuai bentuk dan fungsi garis. Juga bisa membedakan garis-garis gambar teknik sesuai bentuk dan fungsi garis. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang fungsi garis dan juga bentuknya, Bapak ingin memberikan rambu-rambu kepada kalian bahwa pembelajaran jarak jauh di SMK PGRI 1 Gantar akan mendapatkan penilaian secara otomatis. Jadi bagi kalian silakan merespon di web yang sudah disediakan. Baik, untuk jenis garis dan alat gambar. Mungkin kalau alat gambar sudah kita bahas, sudah kita singgung-singgung di pertemuan sebelumnya. Di sini ada jenis garis. Jenis garis yang dipergunakan dalam gambar teknik ditentukan oleh gabungan bentuk dan tebal garis. Tiap jenis dipergunakan menurut peraturan tertentu. Silakan kalian baca, ada 4 garis untuk gambar teknik. Silakan kalian pahami. Yang pertama ada garis nyata, garis gores, bergores, garis bergores ganda. Oke, setelah kalian pahami keempat jenis-jenis garis, ini ada ketebalan garis. Lihat, garis tebal dan garis tipis. Kedua jenis tebal garis ini mempunyai perbandingan 1:0,5. Tebal garis dipilih sesuai besar kecilnya gambar dan dipilih dari deretan tebal berikut ini. Yang pertama 0,8, 0,25 terus sampai 1,4 dan 2 mm. Pada umumnya tebal garis adalah 0,5 atau 0,7 mm. Bahkan untuk ballpoint yang sekarang dari ada beberapa merek itu yang mengeluarkan ketebalannya itu ada sampai 0,4 sampai 0,7 itu lengkap tersedia untuk alatnya. Untuk ballpoint. Lihat untuk ilustrasi gambarnya, di sini ada tebal garis yang A, jarak di antara garis itu B, jaraknya di tengah, ruang antara garis itu yang C. Kalian bisa pahami. Penggunaan garis dalam gambar teknik dipergunakan beberapa jenis garis dalam bentuk dan tebal sesuai penggunaannya, seperti pada tebal dan beberapa contoh gambar penggunaan jenis-jenis garis di bawah ini. Lihat untuk penggunaannya ya. Bentuk huruf. Bentuk huruf harus mudah ditulis dan dibaca dalam ISO 3098 garis miring 1 1974 untuk huruf miring dan untuk huruf tegak. Contoh-contoh ini dimaksudkan sebagai gambaran yang ditulis dengan bantuan sablon atau penulis otomatis. Itu ada di JIS, standarnya Jepang. Ini untuk ukuran huruf.
kalian pelajari lagi untuk ukuran huruf, silakan kalian baca. Alat-alat gambar sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Bapak banyak singgung di alat-alat gambar karena Bapak ingin kalian benar-benar hafal di luar kepala tentang alat gambar. Oke, sudah kita memasuki kompetensi dasar yang kedua, yaitu memahami garis gambar teknik sesuai bentuk dan fungsinya. Nah, dalam pertemuan kali ini, dalam mata pelajaran gambar teknik otomotif di PJJ SMK PGRI 1 Gantar, Bapak minta kepada kalian khususnya kelas 10 TBSM, 10 TKR1 dan 10 TKRO2. Yang pertama, ingat, Bapak membutuhkan respon dari kalian baik di web ataupun nanti ketika kita sudah berada di akhir semester 1. Bapak meminta tugas kepada kalian, silakan rangkum kompetensi dasar yang pertama tentang memahami peralatan dan kelengkapan gambar teknik di kertas folio minimal 1 lembar. Yang kedua, Bapak meminta kalian untuk merangkum kembali tentang garis-garis gambar teknik sesuai bentuk dan fungsi garis yang sekarang kita bahas. Sumbernya jangan dari video yang Bapak berikan, coba kalian cari sumber-sumber lain, baik itu dari buku, internet, dan lain sebagainya. Yang terakhir dari Bapak, tugas silakan disimpan terlebih dahulu oleh kalian dan nanti akan Bapak coba pergunakan sistem secara merata untuk pengambilannya. Jadi Bapak nanti tidak akan menemukan rangkuman yang sama persis si A dengan si B. Baik, untuk pertemuan sekarang dalam mata pelajaran gambar teknik otomotif di kompetensi dasar garis gambar teknik sesuai bentuk dan fungsi garis Bapak cukupkan, dan juga untuk kalian tetap patuhi protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap pantau channel YouTube SMK PGRI 1 Gantar. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi kali ini tidak begitu kalian pahami, dan juga untuk sumber-sumber yang telah mendukung PJJ kali ini saya ucapkan terima kasih banyak. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.